Jadi waktu itu saya memulai usaha dari modal nekat. Iya. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa, nggak ada modal. Banyak cerita yang pernah dikupas, salah satunya istri saya harus menjual perhiasannya untuk memberikan modal usaha pertama kami. Itu yang menjadi inspirasi. Jadi cerita etos kerja saya adalah etos kerja 4As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting dari semua adalah kerja ikhlas. Memulai usaha bukan hanya harus kuat modal, tapi juga harus kuat mental. Masih di I'm Possible edisi Inspirasi Sandiaga Uno. Berarti Bang Sandi, sudah terbukti ya, bukan hanya modal nekat, kita juga harus punya ilmu, ya, bakat, dan juga harus punya kuat mental. Nah, kekuatan itu biasanya juga dari orang-orang sekitar kita ya Bang Sandi ya? Ya, jadi Miss Mary, kalau saya sedikit bisa sharing dari mula wirausaha, selain dari pelatihan-pelatihan untuk memperkuat ilmu dan bakat kita, salah satu yang menjadi modal yang bisa diberikan dan menjadi salah satu pilar pertumbuhan yang bagus ke depan adalah jejaring, networking. Nah, kalau kita memiliki silaturahim yang kuat, silaturahim yang baik, dan membangun daripada jejaring-jejaring itu akan memperkuat ekosistem kita. Nah, saya melihat bagaimana kita bisa saling mensupport. Karena kalau kita memiliki jejaring yang kuat, kita akan bisa merasakan dukungan dari teman-teman di sekitar kita. Banyak sekali di bangsa ini, terutama di sektor dunia usaha yang sifatnya SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Benar nggak? Benar atau benar banget? Kalau ada teman lagi susah, ketawa. Kalau ada teman lagi kesulitan, mereka merasakan tidak ada keinginan untuk mensupport. Kalau ada teman yang sukses, apa yang kita rasakan? Iri, dengki, kadang-kadang, ya, betul nggak? Harus kita ubah. SMS itu menjadi susah melihat orang sedih dan senang kalau melihat orang sukses. Jadi dengan itu ada budaya saling mensupport. Nah, mental kuat itu kalau kita ada teman-teman yang mendukung kita kalau kita lagi dalam keadaan yang kurang baik. Dan kita punya teman-teman yang mengingatkan kita. Misalnya kalau kita lagi sukses, jangan terlalu lupa diri. Nah, ini adalah kekuatan daripada ekosistem. Jejaring OKOC yang kita mudah-mudahan ada di seluruh wilayah Jakarta dan nanti juga di Indonesia, mudah-mudahan menginspirasi bahwa kekuatan itu adalah di kekuatan pertemanan dan kekuatan silaturahim. Kalau kita bisa membangun jejaring tersebut, insya Allah usaha kita akan punya mental yang kuat dan usaha kita akan bisa menjadi usaha yang menginspirasi dan besar dan bertumbuh sesuai dengan bangsa kita yang bangsa besar ini. Amin. Jadi dukungan itu sangat penting dari orang-orang sekitar kita, termasuk juga dari keluarga ya? Dari keluarga juga yang terpenting, karena saya cerita tadi. Iya, gimana? Saya cerita tadi, saya beruntung memiliki keluarga yang sangat suportif, sangat mendukung, terutama juga dari istri saya. Saya pernah cerita bahwa salah satu modal usaha selain daripada teman-teman yang ada di sekitar saya, teman SMA saya, Mas Rosan yang sekarang menjadi ketua Kadin. Istri saya juga pernah menjual perhiasannya untuk memberikan modal bagi usaha kami yang di saat-saat awal kekurangan biaya untuk membayar kantor atau membayar pegawai. Akhirnya sampai saya bisa kekuatan teman-teman tersebut dan kekuatan keluarga bisa melakukan suatu networking sehingga saya kenal akhirnya sama partner-partner yang sekarang yang saya bisa mengembangkan usaha. Bang Sandi itu tadi bilang istri menjual perhiasan, itu Bang Sandi yang minta istri untuk jual perhiasan atau istri yang mau sendiri gitu bantu? Ya kalau saya lihat, saya waktu itu nggak memiliki nggak tega gitu kalau misalnya minta dia karena itu perhiasan yang dia suka, tapi dia kelihatannya juga waktu itu memainkan peran sebagai investor karena dia dengan dia menjual tersebut, dia lihat bisa membantu suaminya. Sekarang begitu usaha suaminya sudah maju, ternyata dia yang paling benar. Karena sekarang tiap tahun
setelah ada pembagian dividen dia bisa beli cincin setiap tahun. Ini ya, yes. Ibu Nur Asia, ya masih selalu romantis sampai sekarang juga. Ya, kami kemarin baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-21 tahun. Tapi masih harus banyak belajar. Karena ya tentunya nggak bisa kita melakukan sesuatu dengan sendirinya, harus ada dukungan yang kuat daripada keluarga. Oke. Nih Pak, berarti emang keluarga benar-benar dukung ya? Iya. Perhiasan jual buat modal. Betul. Padahal langkahnya sama dulu saya. Cincin kawin saya jual, tapi buat beli beras. Tadi kan cerita ya, mungkin kita dengerin langsung aja ya dari versinya. Jadi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Nur. Iya. Nah, ini, nah, sengaja khusus kita hadirkan di sini hebat loh. ya. Jadi biar surprise gitu ya. Halo Ibu Nur. Halo, Ibu. Betul. Bang. Iya, Bang Sandi sini aja biar saya tidak. Nah, seperti ini. Oke. Ibu Nur benar ya waktu itu merelakan untuk menjual perhiasan atau cincinnya untuk usaha. Iya, benar. Mhm. Benar banget. Jadi waktu itu kan emang lagi susah, udah jatuh tertimpa tangga. Jadi Bang Sandi udah berhutang, nggak digaji. Setahun atau 6 bulan, Bang? Ya, habis di PK 6 bulan lah serangan. Nggak digaji, berhutang. Hutangnya bukan puluhan juta ya, Bang ya? Iya. Dan inget-ingetin dah kalau hutang. Tapi alhamdulillah saya bilang sama Bang Sandi, ya udah ini bukan segalanya yang berakhir, tapi insya Allah emang itu bukan rezeki kita, nanti pasti diganti sama Allah. Jadi saya punya perhiasan, kebetulan emang saya ngumpulin perhiasan dari orang tua saya. Nah Bang Sandi waktu itu saya bilang ini kamu bisa jual, kalau kamu memang perlu jual aja karena saya nggak pakai gitu. Jadi dibuat modal sama Bang Sandi, tapi habis itu gantiin ya Bang. Udah diganti belum nih? Ya kebetulan setelah 15 tahun kemarin, tahun lalu, akhirnya setelah saya cari ketemu yang beli cincinnya itu. Oh, beneran dicari ya Saya pembelinya? cari betul dan ketemu, dia sekarang tinggalnya di Singapura. Dan saya waktu itu sampaikan niat saya pengen beli balik cincinnya karena saya pengen kembaliin kepada yang pemiliknya sebelumnya. Tapi ternyata yang punya cincin itu bilang enggak, dia mau keep karena menurut dia cincin itu membawa berkat. Dia jadi karirnya bagus, usahanya bagus, dan dia mengingatkan bahwa yang menjual cincin itu seorang yang sekarang sudah ada di Indonesia yang ya membuat inspirasi juga buat dia. Jadi nggak dilepas. Untuk Indonesia ya. Berarti satu hal kecil bisa membawa dampak yang luar biasa besar ya. Itu pentingnya dukungan. Kalau Bang Arif didukung nggak sama keluarga untuk berbisnis? Dukung banget dong. Iya. Ini saya mau operasi muka aja nggak boleh. Tetap begitu bawa berkah katanya. Gitu ya. Oke. Nah ada yang sudah bertanya ini lewat Instagram. Kita lihat dulu pertanyaannya. Oke, dari Setiawan Rossi. Apa wejangan Bapak untuk seorang pengusaha dapat mempertahankan suatu usaha atau bisnis? Karena mempertahankan lebih susah daripada membuat. Terima kasih, I'm Possible Metro TV. Oke, mempertahankan lebih susah. Iya betul sekali Mas Setiawan, memulai sesuatu itu lebih mudah daripada memaintain dan menjaga kelangsungannya agar ada keberlanjutan, sustainable. Saya melihat kuncinya usaha-usaha yang maju itu kalau terus berinovasi, terus berani mengambil resiko, dan terus mengambil inisiatif. Kalau mereka itu usaha-usaha yang cenderung pasif, mereka nggak akan mampu untuk bisa bertahan. Apalagi persaingan kita sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi sekarang udah ada masyarakat ekonomi ASEAN. Iya. Jadi terus berinovasi, terus mengambil inisiatif, dan yang terpenting selalu mengambil resiko.